Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wasilah Islam. Channel yang membahas Islam pada kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan Muslim untuk mencari malam kemuliaan itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hair Bukhari. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia yang disediakan hanya satu kali dalam setahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini di mana Al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia untuk menjadi panduan dan pedoman hidup. Salah satu pembeda bulan Ramadan ini dengan bulan yang lain yaitu umat Muslim senantiasa membaca, merenungkan dan mengamalkan isi dari Al-Quran yang mulia ini. Bulan ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas istimewa bahwasanya dengan membaca satu huruf Al-Quran di bulan mulia ini akan dilipat gandakan amalnya hingga 10 amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bagaimana mungkin malam itu tidak disebut sebagai malam yang penuh dengan keistimewaan, sampai keistimewaannya melebihi 1000 bulan, sementara pada malam itu semua makhluk-makhluk mulia turun dari langit. Bahkan bukan sekedar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia pun hadir. Jika di sepertiga malam saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun memberi ampunan, mengabulkan permintaan dan mengiyakan permohonan, maka pada malam Lailatul Qadar ini lebih spesial karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikat-malaikat berbondong-bondong turun ke muka bumi. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kapankah malam istimewa itu akan hadir? Dari nas-nas keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun pendapat para ulama, dapatkah kita menyimpulkan yang paling kuat di 10 hari terakhir? Seperti yang tertuang pada hadits berikut. Artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, Hair Bukhari. Jika 10 malam terakhir itu diperas lagi maka itu terjadi pada malam-malam ganjil yang meliputi malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Seperti yang tertuang pada hadits. Artinya, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hair Bukhari. Lalu, jika kita berada pada malam Lailatul Qadar, apa yang paling utama untuk dilakukan? Tentu saja jawabannya adalah sujud dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan pada Al-Quran Surah Al-Alaq ayat terakhir. Sangat menarik bagi kita untuk membahas hubungan antara Al-Quran Surah Al-Alaq dengan Al-Quran Surah Al-Qadar. Kalau kita perhatikan di dalam mushaf kita, maka Surah Al-Qadar terletak setelah Surah Al-Alaq dan terletak sebelum Surah Al-Bayyinah. Mari kita lihat dan perhatikan susunan kedua surah ini dengan seksama sebagaimana panduan ilmu munasabah dalam ulumul Quran. Jika di awal surah Al-Alaq Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan surah ini dengan Iqra dan di awal surah Al-Qadar memulakan dengan In Anzalnu fi Lailatul Qadar seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingin memberi pesan kepada kita bahwa yang harus kita baca adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar yaitu Al-Quran. Jika di awal surah Al-Alaq Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan dengan Iqra dan mengakhirnya dengan Wasjud waqtarib seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menekankan kepada kita bahwa orientasi dari proses pembelajaran, qiraah, itu adalah ketundukan melalui sujud dan takarrub, sehingga goal ending dari sebuah ilmu pengetahuan adalah ketaatan. Demikian pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki pembahasan lain yang ingin kita bahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru.